Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Adik-adik yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali lagi bertemu bertatap muka masih melalui media yang sama, yaitu media virtual Zoom meeting. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, pembahasan bab yang baru, yaitu tentang bab eksplanasi. Ya, setelah sebelumnya kita sudah tuntaskan pembahasan materi terkait bab yang pertama, yaitu tentang bab teks prosedur, bab yang mengabarkan atau mungkin menggambarkan kepada kita bagaimana cara memakai atau mungkin cara melakukan sesuatu, atau mungkin kalau bahasa sederhana untuk antum bisa ingat ya, tutorial gitu ya, tutorial ya, cara melakukan atau mungkin petunjuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya memudahkan orang lain atau memudahkan kita gitu ya untuk beraktivitas atau mungkin menggunakan sebuah barang dengan benar gitu ya. Nah, itu di bab yang pertama. Dan untuk saat ini di layar antum bisa antum lihat ya, template bumi gitu ya. Kenapa saya pilih template bumi ini? Karena sangat berkaitan dengan materi kita di bab 2 ini tentang eksplanasi. Ya, siapa sih yang nggak tahu bumi gitu ya, walaupun mungkin tidak terlalu detail ya. Ketika ditanya bumi, pasti sudah ada gambarannya gitu ya. Apa yang ada di isinya, apa yang di luar bumi gitu ya, lalu kemudian masalah 1, 2 dan seterusnya. Nah, pada dasarnya masyarakat atau kita itu sudah memiliki gambaran bumi itu seperti apa ya. Nah, di bab eksplanasi ini, teks eksplanasi ini, nanti kita akan banyak mendapati teks-teks yang sebagai contoh begitu ya, yang akan menjelaskan ya, karena eksplanasi ini in English ya, dari bahasa Inggris, explain gitu ya, menjelaskan suatu fenomena ya, bisa proses, bisa sebab akibat begitu, bahkan dampak juga gitu ya, suatu fenomena yang ada ya, yang kita rasakan, baik itu fenomena sosial, fenomena alam gitu ya, atau mungkin fenomena yang sifatnya budaya gitu ya. Itu secara keumuman seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti kita mau kaitkan dengan agama, nanti ada materi yang saya coba kaitkan itu ya, nanti dalam slide ini ya. Jadi siapa yang tidak tahu bumi, insya Allah sebagai stimulus antum sudah ada gambaran apa yang akan kita bahas tentang bumi begitu ya. Nah, sebagai teks stimulus untuk bab teks eksplanasi ya. Oke, insya Allah antum semua siap belajar ya Mas ya. Oke, silakan antum bisa perhatikan, kita masuk ke dalam slide selanjutnya. Oke, di slide yang kedua ini seperti biasa di tiap bab ya, pengantar di awal selalu saya akan sampaikan kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar apa sih, atau mungkin materi apa sih yang sedang kita pelajari, sehingga antum tahu ya, saya sedang belajar apa sekarang ya. Di sini ada 4 hal yang pada dasarnya mirip dengan bab-bab yang lain gitu ya, langkah-langkah atau mungkin tahapan sampai pada akhirnya nanti antum diminta menghasilkan karya gitu ya, memproduksi gitu ya. Di sini ada identifikasi, mengonstruksi, menganalisis, dan memproduksi di paling akhir gitu ya, di tingkat yang paling akhir. Nah, apa yang akan antum identifikasi sampai antum produksi ya, terkait tentang teks eksplanasi. Lebih banyaknya nanti kita akan bersinggungan dengan struktur, ini S ya, struktus gitu ya, struktur dan kaidah kebahasan teks eksplanasi. Titik beratnya nanti ada di sini. Sama seperti bab-bab sebelumnya, materi inti utamanya ada di sana, struktur dan kaidah gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mengenal ya, kita akan mengenal terlebih dahulu, belum pada tingkatan menganalisis belum ya. Nanti 3 dan 4-nya kita akan jumpai di pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini cukup kita mengidentifikasi dan mengonstruksi gitu ya, mengenal saja gitu urutan peristiwa ya, urutan peristiwa atau mungkin lebih dikenalnya dengan struktur ya, yang terdapat dalam teks eksplanasi. Seperti apa strukturnya kita akan cek di slide selanjutnya nanti ya. Nah, lalu kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada definisi ya. Seperti biasa antum harus kenal gitu ya,
Eksplanasi itu apa sih secara definisi teori gitu ya. Nah, walaupun nanti antum bisa membuat teori sendiri gitu ya, atau mungkin bahasa sendiri gitu ya. Oh, eksplanasi ini apa ya? Explain, penjelasan gitu ya. Kalau prosedur itu tentang tutorial misalkan gitu ya, satu kata gitu ya yang mewakili dari bab tersebut. Nah, silakan nanti antum bisa membuat kata kunci ya sebagai pengingat antum untuk teks eksplanasi ini. Kita bisa lihat definisinya, teks yang berisi penjelasan gitu ya, tentang proses terjadinya peristiwa alam atau fenomena terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya, atau yang lainnya. Yang lainnya ini saya kaitkan nanti dengan agama gitu ya, karena fenomena agama ini juga banyak sekali di antara kita gitu ya. Nanti kita akan singgung sedikit. Ya, lalu karena ini tentang bumi gitu ya, berarti tentang isinya gitu ya. Di sini ada semacam stimulus untuk antum bisa berpikir lagi gitu ya. Mungkin sambil mencari berselancar di internet, danau vulkanis itu seperti apa, di mana letaknya gitu ya. Bagaimana dia bisa terbentuk gitu kan. Sama seperti juga pencemaran ekosistem sungai gitu ya. Nah, itu seperti apa? Ini sebagai stimulus saja ya. Oke, silakan antum bisa sambil menyimak dan mencari referensi tambahan. Kita masuk slide selanjutnya. Oke, di dalam slide yang ketiga ini ya, keempat ya. Oke, ada tujuan teks eksplanasi ya, selalu ya, selain manfaat yang bisa kita dapati dari teks eksplanasi ini, kita juga harus tahu tujuannya apa. Ya, di sini saya sudah garis merah gitu ya. Saya berikan warna merah gitu ya. Proses dan sebab ya. Jadi tujuannya memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Jadi dengan kita belajar teks eksplanasi, kita tahu proses terjadinya gempa, sebab terjadinya gempa gitu ya. Itu seperti apa? Lalu kemudian bagaimana bisa meminimalisir gitu ya. Kan pastinya akan ada timbul korban jiwa dan seterusnya gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya? Apakah ada alat yang bisa mendeteksi lebih dini? Yaitu tentunya dengan penelitian lebih jauh gitu ya. Nah, itu tujuan dari eksplanasi. Jadi menambah hasanah pengetahuan yang pada akhirnya nanti akan mengunggah kuriositas ya, rasa ingin tahu terkait fenomena yang sedang dibahas ya. Ya, oke, seperti itu ya. Jadi memaparkan proses dan sebab ya terjadinya suatu fenomena. Nah, kalau kita lihat lagi lebih dalam lagi, ternyata dalam teks eksplanasi ini wajib hadir fakta. Ya, tidak boleh ada opini, tidak boleh ada pendapat yang mungkin kalau kita bicara pendapat itu kan belum tentu benar gitu ya. Tapi kalau fakta, walaupun ini fakta dunia, kita harus tabayun gitu ya, mencari kebenarannya gitu ya. Nah, fakta ini kalau secara teori bahasa gitu ya, ini sudah bisa dikatakan ada buktinya. Walaupun kalau secara agama gitu ya, ini kita harus tabayun gitu ya, fakta yang ada di dunia. Tapi kalau berbicara dalil, kita harus sami'na wa ta'na gitu ya. Nah, jadi di dalam teks eksplanasi ini wajib hadir fakta. Karena tidak mungkin kita bicara gempa bumi lalu kita kaitkan dengan mitos. Misalkan ya, ini gempa bumi, wah ini sedang marah. Ini penunggu gua ini sedang marah gitu ya. Wah, ini sedang tsunami nih. Wah, penunggu pantai selatan ini sedang marah gitu ya. Lalu kemudian apalagi ya? Wah, langit misalkan muncul ada fenomena awan atau mungkin fenomena ya hujan ya, cuaca gitu. Wah, ini dewa apa gitu ya. Wah, ini sedang bergejolak gitu. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Ya, tidak bisa gitu ya. Jadi harus dengan fakta-fakta ilmiah. Jadi saintis keilmuan ya, dijelaskan dengan fakta gitu ya Mas ya. Nah, itu sebagai ciri-ciri gitu ya dari eksplanasi. Berbeda dengan prosedur gitu ya. Kalau prosedur dia bisa menambahkan opini gitu ya, pendapat gitu ya. Jadi misalkan membuat nasi goreng gitu ya, kan ala chef, misalkan ala chef Abdillah misalkan gitu ya. Nah, berarti kan bisa saja menambahkan pendapat dia, walaupun secara keumuman makanan tersebut sudah ada bakunya gitu ya, cara bakunya untuk membuat makanan tersebut yang enak. Tapi dengan dia berekspresi atau mungkin dia kreatif juga gitu ya, inovasi, dia masukkan pendapat dia gitu ya, atau mungkin cara dia gitu ya, sehingga terbentuklah karya baru gitu ya, atau mungkin hasil baru ya.
yaitu mungkin prosedur. Nah, tapi kalau eksplanasi dia wajib fakta. Ya, sehingga tidak ada hal yang salah ketika dicerna oleh masyarakat banyak ketika membaca mungkin tentang gempa bumi, tsunami gitu ya, lalu kemudian tentang yang sifatnya sosial gitu ya, misalkan tentang kemiskinan atau mungkin tentang apapun itu, fenomena apapun itu yang ada, yang tadi ya, alam, sosial, dan budaya. Jadi fakta diutamakan. Oke mas ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya dari teks eksplanasi ini. Oke, tentunya kita harus bernalar dulu gitu ya. Kita harus melihat sekitar kita. Kita harus lebih peka lagi gitu ya, lebih peka lagi. Nah, apa aja sih yang ada di sekitar kita gitu ya? Kalau kita lihat dari layar yang ada di sini, antum bisa perhatikan, sering pasti kita melihat awan, hujan, badai gitu ya, sering sekali. Lalu kemudian gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami ya di berita gitu ya, atau mungkin di media sosial. Itu pastinya tidak terjadi begitu saja. Tentu ada proses yang menyebabkan fenomena atau mungkin bencana itu bisa terjadi. Nah, itu nanti kita akan dapati how ya, bagaimana badai atau mungkin hujan atau mungkin awan atau mungkin fenomena bencana yang ada di bawah ini ya, itu terjadi misalnya nanti di slide selanjutnya, dan berupa teks gitu ya mas, berupa teks, dan nanti kita akan bahas struktur dan sebagainya di slide selanjutnya. Dan tak lupa tadi yang saya katakan, bukan hanya hal yang sifatnya keumuman, tapi dengan diri kita gitu ya, tentunya dengan agama juga bisa dikaitkan seperti itu. Apa itu futur gitu ya mas ya, futur, bukan future gitu ya, bukan future, futur gitu ya. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya seperti apa gitu ya. Nah, kita sudah masuk ke materi inti terkait struktur teks eksplanasi, ada apa saja. Oke, di sini tentunya dibuat ya sedemikian rupa untuk tentunya ada interaksi dengan antum. Antum bisa sambil melihat lalu kemudian sambil menerka gitu ya, menyangka apakah benar atau tidaknya gitu ya. Dan nanti kita akan lihat di akhir atau mungkin di dalam prosesnya ini seperti apa struktur yang benar dan deskripsinya seperti apa. Oke mas ya, silakan antum bisa perhatikan. Di sini ada pernyataan umum, lalu kemudian berisi teks pemerincian gitu ya, lalu kemudian ada simpulan, berisi tafsiran gitu ya. Lalu kemudian aduh ini agak cepat ya. Oke, saya ulangi kembali. Oke, pernyataan umum berisi pemerincian, simpulan berisi tafsiran, lalu kemudian berisi penjelasan untuk deretan, lalu terakhir interpretasi berisi tanggapan. Nah, ini tentunya tidak sesuai dan tidak benar. Silakan antum bisa tanggapi dan memberikan konfirmasi mana teks yang sesuai, mana definisi yang sesuai. Oke, tafadhol. Tip. Nah, kalau kita melihat dari arah panah yang ditunjuk ya, antum bisa melihat juga di sini. Untuk pernyataan umum itu berisi penjelasan latar belakang. Ya, namanya juga pernyataan umum, sama seperti teks-teks sebelumnya. Pada dasarnya struktur teks itu ya pembuka, isi, dan penutup. Hanya saja dibedakan istilah untuk setiap babnya ya. Karena memang sesuai dengan ciri-ciri teks tersebut juga. Ya, pernyataan umum hampir sama dengan teks prosedur juga gitu ya. Teks prosedur juga gitu ya, sama pernyataan umum juga. Nah, tapi isinya beda gitu ya, sedikit berbeda. Kalau di sini bisa kita lihat berisi latar belakang, definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal usul. Ya sedikit berbeda gitu ya, walaupun secara teori praktiknya sama aja ya, pernyataan umum ya itu aja, nggak jauh berbeda gitu ya. Pembuka gitu ya mas ya. Nah, lalu yang struktur selanjutnya simpulan, walaupun ini saya taruh yang kedua, tapi simpulan itu bukan yang kedua.
gitu ya. Simpulan itu bukan struktur yang kedua ya. Dia lari ke bagian akhir ya, berisi tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena. Artinya untuk simpulan ini dia berada di struktur yang terakhir. Struktur yang terakhir gitu ya Mas ya. Nah, lalu kita masuk ke slide ke arah selanjutnya. Di sini ada deretan penjelas. Jadi ada deretan penjelas. Nah, deretan penjelas ini berisi pemerincian proses atau sebab gitu ya, akibat dan dampak dari fenomena yang sedang dibahas gitu ya Mas ya. Nah, dan terakhir ada interpretasi tafsiran penulis mengenai topik secara umum. Nah, ini tentunya definisi dari struktur yang sedang kita bahas ya. Nanti kita akan lihat bagaimana struktur ini di dalam teks di slide-slide selanjutnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya secara analisa gitu ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini kita lebih dalami lagi ya, yang tadi saya katakan, kita mengacu ke dalam teks gitu ya. Mengenal struktur teks eksplanasi. Saya sudah siapkan 3 teks yang sudah saya pilih ya secara urgensi gitu ya, yang antum kenal saja, yang antum sering dapati informasinya di media sosial atau mungkin televisi gitu ya. Nah, terkait gempa bumi, banjir, dan futur. Nah, kalau gempa bumi mungkin antum pernah merasakan, banjir juga pernah merasakan, dan mungkin yang ketiga juga pernah merasakan. Jadi teks-teks ini mudah-mudahan bisa mengingatkan lagi kepada kita gitu ya, bagaimana proses gempa bumi bisa terjadi, lalu kemudian pastinya bahkan akan ada korban jiwa, harta, benda gitu, dan kita bisa memberikan atau mungkin melakukan preventif gitu ya, tindak preventif untuk mencegah korban yang lebih jauh banyak lagi ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada gempa Aceh ya, yang pernah terjadi di tahun 2004 di 26 Desember 2004 begitu ya. Jelaskan di situ pukul 7:58 waktu Indonesia Barat, terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Oke, ini jadi kalau saya ingat saya masih SMP mungkin kali ini ya. Ya, waktu itu diminta membuat clipping gitu ya. Clipping oleh guru gitu ya terkait gempa ini dari koran gitu ya. Nah, sekarang tidak terasa sudah 2021 dan ini masih menjadi ingatan tersendiri khususnya bagi mereka korban di Aceh gitu ya. Nah, ini bisa antum baca ya sebagai literasi antum juga, penguatan literasi. Ya, dan nanti antum bisa silakan menentukan mana struktur yang dimaksud dengan pernyataan umum. Saya tidak jelaskan di sini karena untuk menganalisis itu nanti kita akan dapati di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita hanya sebatas pengantar, mengenal, lalu kemudian mengetahui saja contoh teksnya gitu ya Mas ya. Oke, masih ringan. Nanti insya Allah tingkatannya lebih berat di slide selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, menganalisis dari setiap teks yang ada, mana strukturnya, mana kaidahnya, begitu Mas ya. Nanti insya Allah di slide selanjutnya. Kalau untuk saat ini antum baca literasi gitu ya, lalu kemudian antum bisa secara mandiri menentukan ya, apakah paragraf pertama ini termasuk PU begitu ya, atau simpulan atau apa, silakan antum bisa interpretasikan gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Narasa antum sudah membaca dari tadi, antum memerhatikan ya, silakan. Masih terkait gempa di Aceh gitu ya. Nah, ini deskripsi selanjutnya. Di Sri Lanka dikonfirmasi 45.000 korban jiwa karena memang gempa Aceh ini terdeteksi juga ya sampai gitu ya ke Sri Lanka gitu ya, India gitu ya. Bahkan sampai ke beberapa negara yang ada di sekitar gitu ya. Jadi jauh sekali kalau kita melihat peta itu ya. Bagaimana di Acehnya gitu ya, di Sri Lanka saja seperti itu korban jiwanya gitu ya, apalagi di Aceh. Nah, jadi
peristiwa yang sangat menggemparkan waktu itu dan menjadi bencana nasional gitu, bahkan internasional juga berduka gitu ya. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, ya. Kita masuk ke slide selanjutnya. Ini tentang gempa bumi di Aceh gitu ya. Nah, sekarang tentang banjir. Siapa yang nggak tahu banjir ya? Mungkin di antara kita sudah pernah merasakan kebanjiran. Nah, ya. Ini berarti tidak terlalu berat teksnya ya. Jadi antum sudah bisa tergambar ya, sudah ada gambaran, oh banjir seperti ini. Ini hanya sebatas literasi gitu ya. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai, singkatannya DAS gitu ya. Bukan DAS gitu ya, kayak kurang bagus. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Nah, ini yang menjadi sorotan utama gitu ya, sebab alam dan tindakan manusia. Tapi titik garisnya adalah tindakan manusia gitu ya. Telah terjadi kerusakan di muka bumi ini ya karena ulah manusia. Oke, penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi, geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Ya, selanjutnya Anda bisa baca. Ya, penyebab banjir juga ada di sini. Ya, silakan antum tentukan mana yang termasuk pernyataan umum, mana yang juga termasuk dengan interpretasi ya, deretan penjelas sampai simpulan. Ya, tafadhol ya. Oke, ini lanjutannya. Penyebab banjir karena faktor sosial ya. Perubahan tata guna lahan yang mungkin antum sudah sering dengar gitu ya, yang harusnya bukan tempat permukiman dijadikan tempat pemukiman, kayak bantaran sungai atau mungkin resapan air ya di puncak gitu ya. Nah, itu sudah berubah beralih fungsi menjadi pemukiman gitu ya, yang harusnya memang kosong ya, ditumbuhi oleh pohon tanaman yang menyerap air gitu ya. Tapi sekarang sudah berubah dan kita rasakan dampaknya ketika musim hujan pasti banjir Jakarta gitu ya. Walaupun kecil juga pasti banjir Jakarta gitu ya. Nah, ini tentunya menjadi perhatian bersama ya. Dan yang menjadi aneh adalah sudah tahu seperti itu tapi banjir ini tidak teratasi juga gitu ya. Mungkin kalau untuk kondisi yang sekarang sudah banyak tindakan gitu ya, penyedotan lain sebagainya, tapi tetap saja banjir itu pasti ada gitu ya. Pasti akan ada ya. Nah, selalu ya, setiap tahun ya, bukan berarti pasti ke depannya, tidak. Melihat dari peristiwa yang sudah terjadi, setiap tahunnya ada banjir. Walaupun menjadi apa ya, momok tahunan gitu ya. Wah, ini musim hujan, pasti banjir, sudah tahu tuh orang Jakarta. Nah, tapi masih saja dari pemerintah atau mungkin dari kebijakan atau mungkin dari masyarakat itu sendiri abai gitu ya, sehingga ini menjadi masalah tahunan gitu ya. Masalah musiman gitu ya, ketika musim hujan banjir. Nah, ini tentunya fungsi dari teks eksplanasi ini mudah-mudahan menggambarkan lagi bagaimana kita bisa ada apa ya, bisa melakukan tindakan preventif ketika sudah tahu gitu ya, sudah tahu sebabnya seperti apa, fakta yang terdapat di dalamnya. Mudah-mudahan dari diri kita bisa mengurangi gitu ya. Lalu yang terakhir yang antum bisa baca sebagai literasi ya, literasi singkat gitu ya, dari 3 teks yang tadi, kedua teks yang barusan. Ini tentang penuntut ilmu tidak boleh futur, putus asa dan bosan dalam menuntut ilmu. Sengaja saya sampaikan ini karena sangat relevan dengan materi kita pada kesempatan hari ini gitu ya. Dan sebelum-sebelumnya, mengingat jam belajar yang cukup padat, berat gitu ya, antum full gitu ya belajar, tentunya rasa malas, tentunya rasa bosan dan lain sebagainya akan muncul. Nah, ini ada sedikit teks ya yang menjelaskan tidak boleh kita futur ya, bisa antum baca dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita sambil merenung juga gini ya, apakah kita termasuk futur ya, merasakan, mengalami gitu ya, dan bagaimana terhindar dari penyakit ini ya. Silakan antum bisa baca gitu ya. Jadi di dalam penyakit ini ada 3 golongan yang antum bisa lihat.
berhenti sama sekali dari aktivitas dengan sebab itu. Jadi udah nggak ngapa-ngapain, berhenti gitu ya. Nah, itu golongan yang pertama. Lalu kemudian golongan yang terus dalam kemalasan dan patah semangat ya, namun tidak berhenti sama sekali dari aktivitasnya. Nah, lebih banyak kalau di sini dikatakan seperti itu. Golongan yang kembali pada keadaan semula, dan golongan ini sangat sedikit, dan ini harapannya adalah kita gitu ya, walaupun kita harus berusaha juga untuk bisa termasuk dalam golongan ini, kembali pada keadaan semula begitu ya. Tapi dikatakan di sini golongannya sangat sedikit gitu ya. Oke, sebabnya pun bermacam-macam ya, dijelaskan ya, ini dijelaskan dalam teks ini. Sedikit sekali kemungkinan selamat dari yang lainnya. Nah, sebab-sebabnya ada di slide selanjutnya, bisa kita baca lagi gitu ya. Nah, hilangnya keikhlasan ya, makanya selalu saya katakan kalau antum belajar ikhlas karena Allah, bukan hanya untuk absen begitu ya Mas ya, insya Allah ilmunya itu akan menyerap ya. Lemahnya ilmu syar'i, nah, lalu kemudian ketergantungan hati pada dunia dan melupakan fitnah berupa istri dan anak. Ini ya, kalau ini secara keumuman, hidup di tengah masyarakat yang rusak ya. Mungkin antum dengan teman yang tidak mengajak antum kepada kebaikan. Nah, itu bisa berteman dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang lemah dan cita-cita duniawi, melakukan dosa dan maksiat, lalu kemudian menyendiri, tidak mau berjamaah. Lemahnya pendidikan. Futur adalah penyakit yang sangat ganas, namun tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Dia pun menurunkan obatnya. Nah, jadi dengan antum mengetahui apa itu futur, sebabnya apa, ya mudah-mudahan antum bisa berusaha terhindar darinya gitu ya. Di antara obatnya apa? Memperbaharui keimanan gitu ya, dengan mentauhidkan Allah dan memohon ridho gitu ya, dan memohon ridho ditambah keimanan, serta memperbanyak ibadah, menjaga salat wajib, lalu kemudian ibadah-ibadah yang lain gitu ya Mas ya, yang antum bisa baca di dalam teks ini. Mudah-mudahan dengan antum istiqomah ya, bersama-sama saling mengingatkan, kita antum ingatkan anak ingatkan antum, mudah-mudahan kita terhindar dari futur atau mungkin penyakit yang lainnya ya, yang menyebabkan kita tidak menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, bahkan mengalami kemunduran ya. Ini salah satu teks yang saya ambil sebagai ilustrasi, sebagai contoh untuk melengkapi pertemuan kita yang pertama ini, mengidentifikasi, mengenal gitu ya, struktur teks eksplanasi. Nah, belum saya tentukan, silakan antum tentukan ya. Nah, nanti setelah rekaman ini kita akan masuk ke dalam penentuannya. Ini strukturnya apa? Ini strukturnya apa? Dan alasannya kenapa? Oke, seperti itu ya Mas ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan kepada antum, monggo. Oke, sudah selesailah kita pada pemaparan pertemuan yang pertama ini terkait mengidentifikasi gitu ya, struktur atau mungkin kalau dalam bahasa kompetensinya urutan peristiwa gitu ya, yang terdapat di dalam teks eksplanasi yang tadi saya sudah contohkan. Ada 3 ya yang relevan sekali dengan kehidupan kita: banjir, gempa bumi dan futur ya, penyakit malas gitu ya, atau mungkin bosan dan seterusnya. Untuk penuntut ilmu khususnya tadi ya, dicorehkan di situ. Oke, terima kasih bagi antum yang sudah mendengar dan menyimak, dan nanti akan Ana share untuk link post testnya. Mudah-mudahan antum menyimak dan bisa menjawab post test tersebut ya, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.